Ya pemirsa, berikut adalah sejumlah informasi terpopuler sepanjang hari ini dari cnbcindonesia.com. Yang pertama adalah Moskow mulai diserang perang makin ngeri. Jantung Rusia, Moskow diserang pesawat tak berawak atau drone pada Selasa kemarin. Pihak negeri beruang merah pun geram dan menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut. Presiden Vladimir Putin menuduh Kiev berusaha untuk menakut-nakuti Rusia setelah drone menghantam gedung tinggi Moskow dalam serangan kedua setelah serangan ke Kremlin lalu. Para pejabat mengatakan tidak ada yang terluka parah, hanya ada kerusakan kecil pada bangunan tempat tinggal. Namun penduduk setempat terkejut bahwa ibu kota Rusia bisa terkena serangan seperti ini. Diketahui dua drone menabrak bangunan perumahan bertingkat tinggi di barat daya Moskow, sementara yang ketiga merusak bangunan perumahan di pinggiran kota. Drone lainnya jatuh di luar Moskow. Beberapa puing bahkan ditemukan sekitar 15 km dari kediaman Novo-Ogaryovo Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 8 drone digunakan dalam serangan itu. Ya, dan informasi yang kedua adalah jet tempur China bentrok dengan pesawat Amerika Serikat. Amerika Serikat menyebut sebuah jet tempur China melakukan manuver agresif yang tidak perlu di dekat pesawat militer Amerika Serikat di atas Laut China Selatan di wilayah udara internasional. Komando Militer Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas Indo-Pasifik mengatakan pesawat J-16 China melakukan manuver pada minggu lalu dan memaksa RC-135 Amerika Serikat untuk terbang melalui turbulensinya. Sementara itu, kedutaan China di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sebelumnya, China mengatakan bahwa Amerika Serikat yang mengirim kapal dan pesawat ke Laut China Selatan, hal tersebut dikatakan tidak baik untuk perdamaian di wilayah tersebut. Hubungan antara China dan Amerika Serikat memang tegang dengan gesekan antara dua ekonomi terbesar dunia atas segala hal mulai dari Taiwan dan catatan hak asasi manusia China hingga aktivitas militernya di Laut China Selatan. Sementara itu, informasi yang ketiga, pemirsa, datang dari dalam negeri, survei terbaru mengenai Capres 2024. Ya, menjelang Pesta Demokrasi 2024, lembaga survei kian rutin merilis hasil survei terkait elektabilitas calon presiden. Terbaru ada dua lembaga yang merilisnya, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting dan Populi Center. Bertajuk Evaluasi Kinerja Presiden dan Pilihan Capres 2024 di Pemilih Kritis, SMRC merilis bakal calon presiden yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, membukukan elektabilitas tertinggi dalam survei yang dilakukan melalui telepon pada 23 hingga 24 Mei 2023, yakni sebesar 35,9%. Unggul atas baca pres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang memperoleh 32,8% dan baca pres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan yang mendapatkan 20,1%. Sementara 11,3% responden lainnya belum menjawab. Dijelaskan bahwa pemilih kritis adalah pemilih yang memiliki akses ke sumber-sumber informasi sosial politik secara lebih baik. Sementara Populi Center merilis Prabowo lebih unggul dibandingkan pesaing terdekatnya, yakni sebesar 22,8%. Sementara Ganjar sebesar 21,2% dan Anies sebesar 13,5%. Survei tersebut digelar secara nasional pada periode 4 hingga 12 Mei 2023. Dan informasi yang terakhir, masih dalam negeri, Jokowi ungkap RI dibohongi bertahun-tahun. Ya, Presiden Joko Widodo secara terbuka menyebutkan bahwa Indonesia sudah lama dibohongi, khususnya soal hilirisasi mineral yang dalam hal ini adalah pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di tanah air. Pembangunan smelter di dalam negeri sebelumnya tak kunjung tuntas. Maka dari itu, Presiden Jokowi dengan tegas langsung turun ke lapangan untuk melihat realisasi pembangunan smelter tersebut. Dalam catatan Kementerian SDM sampai pada Januari 2023, realisasi pembangunan smelter AMNT sudah mencapai 51,63%. Adapun realisasi investasi yang sudah digelontorkan sebesar 507,5 juta US dollar dari rencana investasi sebesar 983 juta US dollar.
Dalam catatan Kementerian SDM, terdapat 8 perusahaan yang masih belum melaksanakan pembangunan smelter bauksit. Akibatnya, pemerintah melarang kegiatan ekspor pada Juni 2023 ini.